Nah, ngomong-ngomong untuk softwarenya nih, biasanya Farhan ini memakai software apa sih? Eh, Mungkin bisa bantu teman-teman juga yang mau belajar, boleh direkomendasiin kayak buat pemula lah. Kalau buat yang pemula-pemula sih, kalau misalnya, maksudnya kalau dari bener-bener nggak bisa ngedit ya, dari nol banget nggak bisa ngedit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Stemga Podcast. Perkenalkan, nama saya Ali Fatan Fadilah dan di samping saya ada. Nama saya Revan. Oke guys, jadi di podcast kali ini kita mengundang, mungkin bisa kita bilang siswa yang sudah berwirausaha sejak SMP. Boleh boleh perkenalkan diri duluan, silakan. ya terima kasih. Nama saya, nama saya biasa aja itu ya. Hah. Nama saya Muhammad Farhan Sadida dari kelas 11 Multimedia 1. Oke Han, jadi kita ngundang kamu ini untuk sharing-sharing lah seputar multimedia. Awalnya gimana sih bisa kepikiran atau tertarik masuk multimedia ini? Apa mungkin gara-gara dari sebelumnya kayak emang udah tertarik dalam dunia edit atau fotografer, atau bahkan kayak udah ngerasa kalau sebelumnya itu udah punya basic lah dalam dunia edit ini? Apa bagaimana? Oke. Kalau ngomongin awal sih, awalnya emang karena dari ini juga ya, faktor keluarga ya. Karena kan ayah juga di bidang yang sama. Ah, Tapi dulu tuh sebelum terjun ke dunia itu nggak ada pikiran buat kesini sebenarnya. Jadi pertama itu lagi scroll IG, kan biasanya tuh ada kayak IG ads gitu kan, Ya. yang iklan-iklan gitu kan. Ada satu beranda muncul tuh soal wedding cinema. ah, Pas lihat tuh, kayak keren banget kan. Kok bisa sih kayak gini, terus akhirnya di follow. Lama kelamaan itu akun kayak gitu kan muncul semua tuh. Jadi akhirnya otodidak dari situ. Akhirnya. Ya. Tapi kalau buat basic, emang alhamdulillah udah ada dari ayah sih kalau basic ya. kebetulan ayah juga ini. Iya, sama di bidang yang sama, di Ah. videographer juga. Jadi gara-gara ngelihat itu jadi tertarik lah, Iya. pengen kayak gitu juga. Iya, betul. Oh, baik. Eh, Nah, ngomong-ngomong untuk softwarenya nih, biasanya Farhan ini memakai software apa sih? Eh, Mungkin bisa bantu teman-teman juga yang mau belajar, boleh direkomendasiin kayak buat pemula lah. Kalau buat yang pemula-pemula sih, kalau misalnya, maksudnya kalau dari bener-bener nggak bisa ngedit ya, dari nol banget nggak bisa ngedit, itu mending kalau misalnya ada laptop, mending di HP aja sih. Kan banyak nih sekarang aplikasi-aplikasi yang Iya. buat editing di HP. Kayak CapCut atau KineMaster, apa lagi ya? Mungkin ya, Motion Motion. kan, itu juga bisa di HP. Ya. Dan nggak harus spek tinggi kan? Maksudnya di midline juga udah bisa enakan ya. Ya, bisa. Kalau Farhan sih kalau misalnya di komputer kadang di Adobe Premiere, kalau misalnya itu ada kayak di cinematic editingnya atau apa. Tapi kalau buat project-project biasa sih paling di Vegas gitu sih. Buat di komputer. Kalau di HP sih, karena kan kalau yang datang kita tuh projectnya kadang yang biasa ke atas dan biasa ke bawah, ngerti nggak? Ya, Kayak misalnya kalau yang biasa ke bawah tuh kayak tugas atau tujuan praktek gitu kan bikin-bikin biasa kan. kayak simpel lah. Iya simpel. Kalau misalnya yang ke atas mah kayak misalnya buat apa ya berarti? Mungkin sinematik atau Sinematik atau cinematic wedding itu pasti di komputer karena kan ada yang harus di up kan. Kalau misalnya di KPK itu mungkin burik kan atau kayak gimana. ya bisa. Jadi gitu aja sih paling antara kalau di HP CapCut, KineMaster, terus Motion. Terus kalau buat di komputer, kalau Farhan ya, kalau Farhan tuh ada Premiere, Vegas sama kadang-kadang Filmora. Gitu. Ya sih, kayak yang saya lihat kan di Filmora itu kayak lebih apa sih, banyak template yang udah jadilah. Iya. Nggak kayak Premiere yang bisa dibilangnya ya istilahnya manual lah. Iya. Jadi mungkin Filmora lebih untuk pemula, bisa direkomendasi lah. Bisa, ya. Kalau misalnya si pemula ini punya laptop, mungkin bisa direkomendasikan. Tapi kalau misalnya masih terbatas banget, kayak masih 0% banget nih, belum ada pergerakan apa-apa, kayak di HP doang, ya paling yang ada di HP dulu sih.
karena kan sama aja sih kalau pada dasarnya sama aja teknik editing tuh, yang membedakan tuh interface-nya doang kan, tampilannya beda-beda Ya, itu doang. jadi ya seenaknya kita juga sih Iya sebenarnya. iya benar. Ya selanjutnya kalau selain pengeditan nih, dengar-dengar katanya Farhan juga bisa foto atau video gitu. Nah, untuk menjadi fotografer atau videografer itu biasanya hadir di kegiatan apa aja sih? Mungkin bisa disebutkan. Oke, kalau misalnya kalau misalnya teman-teman mau jadi fotografer atau videografer dan itu belum pernah sama sekali, coba aja kalian ikut sama teman-teman yang punya job. Ya. Jadi misalnya teman-teman ada yang job foto nih, kayak wedding atau perpisahan atau apa, kalian ikut aja dulu. Ikut tuh dalam tujuan apa aja sebenarnya alur-alurnya. Kan nggak mungkin dong dari datang langsung foto-foto, kan nggak mungkin. Ya, kayak tiba-tiba tiba. Iya gitu, karena apa, di kegiatan itu ada yang namanya bahas konsep, ketemu sama klien dulu, tentuin harga dan macam-macam. Kalau buat Farhan sering itu mayoritas ada di wedding ya, di pernikahan. Kebanyakannya ada di pernikahan. Kalau setelah itu paling kayak photoshoot teman-teman biasa, terus kayak perpisahan sekolah, yearbook gitu. Yang gitu aja paling. Soalnya kayak ngikut ke teman yang punya job gitu kayak yang latih mental juga lah. Iya, ya, sedikit Soalnya- banyak tuh melatih mental bener. Ya kayak kalau tiba-tiba gitu kan pasti mungkin kaget. Iya, ada. Ya jadi Apalagi kalau sendiri. ya bisa Bisa apa? Nggak. Ya ada bisa, jadi ya bisa. jadi ya bisa ngelatih mental kita lah. Iya. Jadi ya mayoritas banyak di pernikahan ya. Iya. Nah ngomong-ngomong soal pernikahan ini kayak mungkin bisa disebutin gak sih kayak tarif dari jasa pemotretan atau yang kayak gitu di wedding atau perpisahan sekolah gitu mungkin boleh disebutkan tarifnya. Oke. Kalau soal tarif atau biaya sih kita sebenarnya kalau buat di wedding itu ada yang namanya paketan. Paketan itu karena kan kalau misalnya di wedding kan ada yang namanya siang malam. Ya. Kan kalau nikahan orang ada yang siang malam, ada yang siangnya aja, atau ada siang plus hiburan, atau siangnya aja plus hiburan. Kalau Farhan sih biasanya ini sih kan kalau wedding itu lebih ikut ke ayah sih, ya, karena diajak sama ayah kan, bukan project Farhan sendiri. Oh. Kalau misalnya setahu Farhan sih wedding itu siangnya aja itu 1,5 juta buat wedding itu. Bisa dihitungnya apa per jam mungkin gimana? Kalau di videografer kita ada yang namanya per dis. Dis, tahu dis nggak? Ya. Jadi kan zaman dulu itu kan kalau misalnya kamera langsung begini kan dalam ada kasetnya tuh. Nah itu tuh satu kaset durasinya itu kalau nggak salah 1 jam. Nah kita hitungnya. Hitungnya tuh satu disnya itu kalau udah jadi berarti sekitar 500.000 Per dis. Ya per disnya. Ya kita hitungnya durasi outputnya sih. Nanti di kasetnya tuh kan sekarang sih pakainya kan flash disk nih buat hasilnya tuh. Tapi kita tetap ngitung satuannya di satuan disk. Jadi atau di situ kisaran 500 atau 450. Jadi kalau Farhan sekiranya ngesut itu jadi durasinya ya sehabis di situ. Ya, sehabis itu atau semintanya di situ. Jadi ya tergantung si konsumen juga. Ya, kita tergantung. Ya kan kalau soal budget sih mungkin kita juga fleksibel sih, ngikutin dari budget si kliennya kan. Ya intinya sih kita mah ada harga ada kualitas lah gitu. Ya. Jadi bisa ngikutin si konsumen juga ya kayak meskipun kita udah patok harga segitu tapi mungkin klien ada yang nego-nego lah istilahnya. Mungkin kalau sekiranya harganya masih ini mungkin masih bisa diambil. Bisa. Kita paling mentok tuh berangkat bawa HP. Bisa. Kita ikutin itu. Kalau misalnya kayak udah maksa banget tuh, udah sama-sama maksa, jadi kita ngalah dan kita berangkat kesananya pakai HP. Nggak bawa kamera. Nggak bawa kamera? Nggak bawa kamera. Karena kan maksudnya nggak mungkin dong kayak harga kita dibayar 200.000 tapi bawa peralatan yang proper kan nggak mungkin. Ya. Kitanya juga kayak anahan sih, kalau kata Sundanya mah kan gitu kan ya. Ya ngerti. Kayak gitu sih kalau. Nggak ada harga ada kualitas lah. Iya. Ya sesuai lah. Kita tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya assalamualaikum.